Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, materi kita kali ini tentang pertolongan pertama pada korban gawat darurat ya. Baik, saya akan share kasus yang pertama sambil Anda baca ya. Ada ini seorang laki-laki 32 tahun ditemukan terkapar di jalan raya dengan kondisi merintih kesakitan akibat sepeda motor menabrak tiang listrik dan tidak menggunakan helm. Terdapat darah di kepala dan darah merembes dari paha. Nah, pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Kita ke kasus yang kedua. Seorang anak laki-laki 6 tahun saat sedang makan bakso, ini situasinya di warung bakso, tiba-tiba memegangi leher, mata melotot dan tidak bersuara. Nah, pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Kasus yang ketiga, seorang perempuan 47 tahun tiba-tiba pingsan saat bekerja di kantor. Kemudian kasus yang keempat, seorang laki-laki 53 tahun sedang bekerja di kebun, tiba-tiba ada suara berteriak karena digigit ular. Kasus yang kelima, seorang laki-laki 23 tahun ditemukan oleh keluarga tergeletak di kamar dan di samping pasien terdapat botol racun serangga. Kemudian pasien dibawa ke IGD. Nah, dari kelima kasus tadi, itu adalah contoh-contoh kasus-kasus gawat darurat. Yang gawat dan yang darurat. Apa yang harus kita lakukan sebagai perawat? Baik. Prinsip dasar dalam menolong pasien gawat darurat, di sini yang pertama adalah penolong harus menolong dirinya sendiri ya. Dalam hal ini aman. Jangan bekerja ceroboh. Kita harus memastikan diri kita aman sebelum menolong pasien, baik dari APD-nya, baik dari lingkungannya. Jangan sampai kita mau menolong malah dijadikan tersangka. Kemudian yang kedua, amankan korban. Kebanyakan kasus-kasus kecelakaan, misalnya di jalan raya atau di tempat keramaian, kita perlu memastikan bahwa korban tidak menjadi kerumunan dan lain-lain sehingga menyulitkan bagi penolong untuk menolong korban. Lalu tandai tempat kejadian. Kemudian usahakan menghubungi tim medis. Kita harus memiliki akses-akses yang cepat supaya ambulan bisa datang. Oke, meskipun agak sulit di negara kita ya, tapi sebaiknya kita sebagai tenaga kesehatan punya akses siapa dan di mana kita harus menghubungi rumah sakit. Dan yang kelima tentu saja segera melakukan pertolongan. Baik. Prinsip dasarnya adalah jangan panik, harus tenang, jangan ikut-ikutan panik, kemudian hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Jangan sampai tadinya cederanya hanya di tangan, bertambah lagi cedera di daerah kepala. Lalu yang terpenting juga perhatikan pernapasan dan denyut jantung. Sebagai perawat Anda harus tahu di mana letak nadi karotis. Ya, mengapa nadi karotis yang diperiksa? Karena besar dan mudah diakses. Ingat, macam-macam atau letak arteri di tubuh kita ya. Ada radialis, karotis, femoralis, dan lain-lain. Karotis dipilih karena letaknya mudah dan cukup besar. Kemudian waspada tanda-tanda shock. Kalau pasien kasusnya adalah dengan perdarahan, misalnya kecelakaan, raba ekstremitas. Apakah ekstremitas teraba dingin atau nadinya melemah? Itu adalah tanda-tanda shock. Kemudian evakuasi secara hati-hati, ingat, jangan sembarangan memindahkan pasien. Kalau cederanya dicuriga terjadi di tulang belakang, maka harus hati-hati memindahkan pasien. Karena pada beberapa kasus banyak pasien meninggal itu bukan karena sakitnya, tapi karena evakuasi yang tidak dilakukan dengan hati-hati. Dan yang terpenting adalah segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Nah, apa itu PPGD? PPGD adalah pertolongan pertama pada gawat darurat berupa serangkaian usaha pertama yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Jadi tujuannya adalah jangan sampai pasien meninggal. Nah, fenomena yang terjadi kebanyakan penolong pertama adalah masyarakat. Dan kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulan. Alat dan waktu yang kita miliki juga terbatas. Tujuan pertolongan pertama pada gawat darurat adalah
yang terutama adalah menyelamatkan nyawa. Jangan sampai pasien yang kita tolong hidupnya berakhir ya, jangan sampai meninggal. Kemudian meringankan penderitaan korban. Kalau kakinya tulangnya patah, kemudian kesakitan, kita upayakan mengurangi penderitaan pasien, mencegah terjadinya keparahan, dan tentu saja mencari pertolongan lebih lanjut karena situasinya adalah gawat dan darurat. Baik, saya tidak akan mengulang definisi gawat darurat ya. Gawat itu apa, darurat itu apa, sudah tergambar pada pertemuan sebelumnya. Intinya pada gawat darurat adalah ada masalah dengan ABC. Ada masalah dengan airway atau jalan napas, ada masalah dengan breathing pada pernapasan, dan ada masalah dengan sirkulasi. Yang kalau tidak ditolong maka akan menimbulkan kematian atau kecacatan. Nah, prinsip utamanya adalah time saving is life saving, ya. Waktu sangat berharga. Kehilangan nyawa dalam hitungan artinya pasien bisa kehilangan nyawa dalam hitungan menit karena henti napas 2 sampai 3 menit dapat menyebabkan kematian. Nah, alur pertolongan yang kita lakukan adalah misalnya pada pasien yang tidak sadar, pastikan aman diri, aman lingkungan, kemudian aman pasien ya. Minta pertolongan, beritahu lingkungan, halo, di sini ada yang pingsan, di sini ada kecelakaan. Jangan sampai Anda bekerja tapi tidak ada saksinya. Kemudian cek kesadaran menggunakan AVPU atau AVPU. Kita lihat satu persatu. A atau alet kalau korban sadar, melek, bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa teriak-teriak kesakitan, ya. Yang verbal itu kalau kita perlu pasien memberi respon kalau kita panggil dulu. P itu pasien memberi rangsang kalau pasien memberi respon kalau kita cubit dulu. Kemudian yang U, kalau kita panggil, kita sentuh tidak memberi respon ya. Ini kalau di triase warnanya warna hitam yang U ini. Oke, istilah A, V, P, U ini mungkin akan Anda temukan saat pencatatan pendokumentasian di rumah sakit ya. Anda harus paham. Kemudian minta tolong, minta bantuan pada masyarakat sekitar dengan memberitahukan keadaannya. Tolong, ini ada pasien tidak sadar, laki-laki, usianya remaja, karena kecelakaan, seperti itu. Kemudian, bebaskan korban dari pakaian di daerah dada, karena kita mau ngecek pernapasan. Posisi kita sebagai penolong di sebelah korban, usahakan posisi kaki sejajar dengan kepala dan bahu pasien, ya, tidak di tengah, tidak di bawah, tapi posisinya sejajar dengan bahu pasien. Kemudian kita cek pernapasan, cek respon pasien, tadi sudah kita panggil, kemudian minta ini cara-cara melakukan pemeriksaan fisik pernapasan. Kita panggil, kita minta tolong, lalu lakukan yang namanya look, listen, dan feel dalam waktu kurang dari 10 detik. Telinga kita arahkan ke wajah ya, kemudian kita rasakan hembusan napasnya. Sambil kita setelah look, listen, look, pergerakan naik turunnya rongga dada, listen, ada suara napas, feel hembusan udara dari hidung pasien. Kemudian lakukan inspeksi, adakah jejas di leher? Amati ada tidak tanda-tanda benda tumpul, ada tanda perdarahan di darah leher. Kalau ada, kemungkinan besar pasien mengalami yang namanya cedera di daerah servikal atau cedera di daerah leher. Amati wajah pasien, ekspresinya saat bernapas, apakah rileks? Kalau rileks berarti normal. Kalau tersengal-sengal, sesak napas, mata melotot karena tersedak, berarti ada masalah dengan jalan napas dan pernapasan. Kemudian amati warna kulitnya, adakah sianosis, adakah trauma wajah ya, mungkin kecelakaan, berdarah-darah, atau amati adanya bekas muntahan. Kemudian lakukan palpasi trakea. Tadi baju dalam keadaan terbuka ya, palpasi trakea, dengan jari mengurut di leher, adakah pembengkokan atau deviasi. Kalau ada deviasi berarti salah satu paru kemungkinan mengalami trauma, ya karena kena benda tumpul. Lalu inspeksi daerah dada, adakah luka atau jejas di dada? Apakah pergerakan dada kiri dan kanan simetris? Ini kita lihat.
atau salah satu rongga dada, baik kiri atau kanan, tertinggal. Kemudian palpasi daerah dada, adakah fraktur klavikula? Apakah fraktur tulang iga? Kita lakukan palpasi ya, menggunakan jari-jari. Kemudian lakukan auskultasi. Tentu saja kalau ini kejadiannya sudah tidak pra rumah sakit ya, artinya sudah tersedia stetoskop. Tanda-tanda cedera pada bagian leher sangat berbahaya. Nah, tadi pasien dengan masalah cedera servikal atau tulang leher tidak boleh sembarangan dievakuasi. Hati-hati, kita harus memindahkan pasien dengan posisi lock roll. Jika tidak ada tanda-tanda cedera servikal atau fraktur servikal, maka lakukan yang namanya head tilt and chin lift. Baik, ya kita lihat gambar berikut. Nah, satu tangan di atas dahi, satu tangan lagi mengangkat dagu. Kita perhatikan, di sini ada manuver tulang leher. Head tilt chin lift ini tidak boleh dilakukan kalau pasien mengalami cedera di daerah servikal. Baik. Jika ada tanda-tanda cedera servikal, kita lakukan yang namanya jaw thrust. Baik, saya lihat gambarnya. Nah, ini yang gerakan ini kita menggerakkan mandibula atau rahangnya. Posisi penolong itu di atas kepala pasien ya, di belakangnya. Jadi tidak ada manuver tulang leher. Nah, pada pasien dengan kecenderungan atau diduga terjadi fraktur servikal, maka dilakukan yang namanya jaw thrust. Baik, ya. Ingat, kalau cedera servikal dilakukan jaw thrust. Kalau tidak ada indikasi atau tanda-tanda cedera servikal, boleh dilakukan yang namanya head tilt chin lift. Baik. Sambil melakukan tadi sudah look, listen, feel ya, nah ini suara napas yang harus diwaspadai. Adakah snoring? Suara seperti orang tidur ngorok? Itu artinya ada sumbatan pada napas bagian atas. Kalau ada, lakukan pengecekan dengan cara cross finger ya. Cross finger ibu jari dan telunjuk kanan, kemudian amati apa yang nyangkut, apakah gigi palsu, apakah apa misalnya bisa benda padat, bisa ludah ya, air liur. Berikutnya gargling, suara seperti berkumur. Baik, saya ulangi. Suara seperti berkumur. Kondisi ini karena dalam mulut itu berisi cairan. Bisa darah, bisa juga air liur ya, karena lidah menutup jalan napas. Maka lakukan cross finger di tangan satu, lalu yang satunya lagi melakukan finger swab. Ya, hati-hati melakukan finger swab, selalu dilapisi dengan kain. Berikutnya suara napas yang harus diwaspadai adalah stridor. Ini contohnya terjadi karena edema pada laring, misalnya pada kasus-kasus kebakaran, asap terhisap. Nah, akan suaranya ada serak ya yang terdengar. Baik. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh tenaga terlatih adalah sebagai penolong, menilai penderita, menstabilkan keadaan penderita, mengimobilisasi bila diperlukan ya. Tadi kalau ada cedera tulang leher berarti lehernya dijaga jangan sampai bergerak, transportasi bila perlu dan segera merujuk penderita. Baik. Mudah-mudahan informasi tentang pertolongan pertama pada gawat darurat ini bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.